Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, saya Elda Imagara, perwakilan dari Magang 2 IAIN Ponorogo, yang sementara akan menggantikan Bu Husnul Munawaroh untuk melaksanakan pembelajaran daring di kelas kalian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada materi hari ini adalah membiasakan akhlak terpuji. Apa sih akhlak itu? Akhlak adalah masalah yang sangat penting dalam Islam. Seseorang itu bisa dikatakan berakhlak ketika dia menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas hidupnya. Akhlak merupakan perpaduan antara hati, pikiran, perasaan, dan kebiasaan yang membentuk satu kesatuan tindakan dalam kehidupan sehingga bisa membedakan yang baik dan buruk. Membiasakan akhlak terpuji dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni akhlak berpakaian, yang kedua akhlak berhias, yang ketiga akhlak perjalanan, yang keempat adalah akhlak bertamu, yang kelima adalah menerima tamu. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yakni akhlak berpakaian. Dalam bahasa Arab, pakaian disebut dengan libasun atau siyabun. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai barang yang dipakai, misalnya baju, celana, dan sebagainya. Kalau secara istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modelnya berupa baju, celana, sarung, jubah, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan kebutuhannya atau pemakaiannya. Untuk suatu tujuan yang bersifat khusus, artinya pakaian yang digunakan lebih berorientasi pada nilai keindahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tujuan pakaian sendiri adalah yang pertama, melindungi tubuh manusia agar terhindar dari bahaya yang dapat merusak tubuh kita secara langsung melalui kontak fisik. Yang kedua yakni menurut pandangan agama lebih mengarah kepada menutup aurat manusia agar tidak melanggar ketentuan syariat. Yang selanjutnya yakni ada 3 macam fungsi pakaian. Yang pertama sebagai penutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan atau keindahan, yang ketiga sebagai pelindung. Kita bahas satu-satu. Yang pertama sebagai penutup aurat. Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menutup aurat baik dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam Islam juga telah ditetapkan kaitannya dengan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki antara pusar sampai kedua lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua yakni untuk perhiasan atau keindahan. Hal ini akan mendorong manusia untuk mengembangkan kreasinya sehingga bermunculan mode pakaian. Akan tetapi walaupun kedua mode pakaian tersebut telah memenuhi fungsinya sebagai penutup aurat, karena pakaian yang ketat akan menampilkan bentuk tubuh pemakainya, sedangkan pakaian yang terlalu tipis akan menampakkan warna kulit pemakainya. Kemudian fungsi yang ketiga yakni sebagai pelindung. Fungsi sebagai pelindung sendiri adalah seperti halnya melindungi tubuh dari udara dingin, sengatan matahari, gigitan serangga, bahkan sebagai pelindung dari senjata tajam atau peluru. Pembahasan yang kedua yakni akhlak berhias. Akhlak berhias sendiri artinya yakni berdandan atau merapikan diri baik fisik ataupun pakaian. Dalam Islam, berhias adalah suatu kebaikan dan sunnah dilakukan selama untuk bertujuan ibadah atau kebaikan. Di sini ada contoh adab dalam berhias, ada 3. Yang pertama, jangan bertato atau mengikir gigi. Yang kedua, jangan menyambung rambut. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan dalam berhias. Yang selanjutnya, mempraktikkan adab berhias dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tanamkan iman yang kuat dalam hati agar tidak tergoda bujuk rayu setan untuk berhias yang berlebihan. Yang kedua,
berkeyakinan bahwa termasuk ibadah yang pahala selama tidak dipakai untuk maksiat. Yang ketiga, tanamkan nilai suci bahwa berhias hanya untuk kebaikan dan mengangkat citra agama. Bagian yang ketiga yakni akhlak dalam perjalanan atau safar. Bepergian artinya pergi keluar rumah baik untuk tujuan jarak jauh maupun dekat. Di sini juga adab dalam bepergian ada 3, salah satunya yang pertama yakni disunahkan untuk berdoa pada waktu berangkat dan hendaknya berpamitan. Yang kedua, jika hendak bepergian jauh disunahkan sholat 2 rakaat atau sholat safar. Yang ketiga yakni mempersiapkan bekal sebelum berangkat dan menggunakan kendaraan yang layak pakai. Pembahasan yang keempat yakni akhlak bertamu. Akhlak bertamu itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, jangan bertamu pada 3 waktu aurat. Artinya pada waktu setelah duhur, sesudah isya, dan sebelum subuh. Karena waktu-waktu tersebut biasanya digunakan sebagai istirahat melepas lelah. Kemudian yang kedua, cara bertamu yang baik, yakni berpakaian yang rapi dan pantas. Kemudian memberi isyarat dan salam ketika datang. Selanjutnya jangan mengintip ke dalam rumah. Minta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali dan memperkenalkan diri sebelum masuk. Pembahasan yang terakhir yakni akhlak menerima tamu. Di antara contoh dan perilaku menerima tamu ada 2 di antaranya. Yang pertama yakni kewajiban menerima tamu, yang kedua cara menerima tamu yang baik, yakni berpakaian yang pantas, menerima kedatangan tamu dengan sikap yang baik, menjamu tamu sesuai dengan kemampuan, tidak perlu merepotkan diri, lama waktu sesuai dengan hak tamu. Kemudian, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu itu pulang. Dan yang terakhir, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumah tanpa seizin suaminya. Nah, tadi materi sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Dan tak lupa tadi saya memberikan tugas berupa uji kompetensi. Silakan dikerjakan dan jika sudah selesai dikirimkan kepada saya melalui WhatsApp ya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 3 kali pertemuan ini saya mempunyai salah kepada kalian selama menggantikan Ibu Husnul Munawaroh dalam mengajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.